Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, hukum agraria, saya akan melanjutkan materi terkait dengan hak atas tanah yang bersifat sementara. Sebagaimana teman-teman di pertemuan sebelumnya, bahwa teman-teman sudah memperoleh hak atas tanah yang bersifat tetap yang ada di dalam ketentuan pasal 16 UPA dan peraturan pelaksananya, gitu ya. Ini saya ingatkan kembali terkait dengan klasifikasi hak atas tanah yang ada di dalam ketentuan pasal 16 UPA gitu ya. Itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap, yang teman-teman di pertemuan sebelumnya itu sudah memperoleh gitu ya, dari hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak sewa gitu ya. Dan ada tambahan dua yang sebagaimana saya sebutkan, bahwa kedua hak atas tanah yang hak membuka tanah dan memungut hasil ini merupakan kewenangan dari pemilik hak atas tanah, yang mana kalau teman-teman lihat di dalam prakteknya tidak ada tanda bukti hak atas tanah terkait dengan hak membuka tanah dan hak memungut hasil, karena hak membuka tanah, memungut hasil, termasuk di sini juga hak sewa, itu bukan merupakan objek penghasilan tanah, sehingga nggak ada sertifikat hak membuka tanah atau sertifikat memungut hasil. Itu merupakan penempatan ya hukum adat di dalam ketentuan UPA, sebagaimana disebutkan di pasal 5 UPA, bahwa dasar pembentukan hukum agraria kita itu didasarkan pada hukum adat gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah paham terkait dengan hak milik, HGU, hak GP, dan hak pakai gitu ya, yang sering ada di masyarakat. Nah, yang kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Jadi kenapa kok ada apa ini namanya, embel-embel ya, embel-embel bersifat sementara, karena pembentuk undang-undang pada waktu itu memprediksi bahwa praktek-praktek terutama hukum adat ini memang kebanyakan didasarkan pada hukum adat gitu ya, itu sudah berakar di masyarakat. Namun kenapa ada sifat sementara di sini? Karena dia ada unsur pemerasan di dalamnya gitu ya. Pemerintah melakukan penurunan gitu ya, atau bukan penurunan, menekan unsur pemerasannya sehingga dapat digunakan. Tapi karena kata-kata sementara ini, maka seharusnya hilang gitu ya. Tapi sampai saat ini pun praktek-praktek atas nama bersifat sementara ini itu masih ada di masyarakat kita gitu ya, terutama masyarakat hukum adat. Nah, jenisnya apa saja di sini? Itu di dalam ketentuan pasal 53 UPA itu ada gadai tanah pertanian, ada perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan juga sewa tanah pertanian. Dan klasifikasi yang ketiga itu adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Kalau yang ini sampai saat ini dari pembentukan UPA tahun 60 sampai sekarang belum ada jenisnya. Jadi pembentuk undang-undang itu memprediksi suatu saat nanti akan ada jenis hak atas tanah lain di luar apa yang disebut di pasal 16, tapi syaratnya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Nah, sampai saat ini di tahun 2023 belum ada hak atas tanah yang bersifat, atau hak atas tanah baru yang ditetapkan oleh undang-undang gitu ya. Nah, di pertemuan hari ini saya akan memfokuskan terkait dengan hak atas tanah yang bersifat sementara ini. Sebenarnya bicara mengenai hak atas tanah bersifat sementara ini ada persinggungan dengan mata kuliah hukum adat, mungkin akan ada sedikit pengulangan gitu, tapi saya tidak terlalu detail terkait dengan transaksi-transaksi tanah di dalam hukum adat, tapi di sini saya fokuskan terkait dengan hak atas tanah bersifat sementara dalam perspektif hukum agraria, gitu ya. Nah, bicara mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara di sini, itu teman-teman bisa melihat dasar hukumnya. Yang pertama di dalam ketentuan pasal 16 ya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di pasal 53 terkait dengan apa saja jenis hak atas tanah yang bersifat sementara yang ada dalam ketentuan UPA. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60 terkait dengan perjanjian bagi hasil. Di sini salah satu tadi saya sebutkan bahwa atas tanah sementara ini unsur pemerasannya dikurangi gitu ya. Nah, salah satu upayanya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60, dan juga ada Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960. Ini kenapa ada PRP? Ingat ya bahwa dulu ini adalah undang-undang darurat, kemudian dituangkan dalam bentuk Perpu, Perpunya disahkan jadilah undang-undang. Jadi PRP itu kalau dulu kayak men-tracking gitu bahwa ini berasal dari Perpu gitu, bukan bukan hanya sekedar undang-undang gitu ya. Nah, kenapa sifatnya sementara? Karena tadi sudah saya singgung bahwa ini merupakan praktek-praktek hukum adat gitu ya, hukum adat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat hukum adat gitu ya.
Namun di sini, kaitannya dengan ketentuan pasal 24 UPA itu bahwa hak atas tanah yang bersifat sementara ini itu merupakan bentuk penguasaan tanah milik oleh bukan pemiliknya. Jadi tanah tersebut itu dikuasai oleh orang lain, sebagaimana, teman-teman sudah pelajari bahwa pemerintah itu dapat memberikan atas tanah dengan tujuan orang yang bersangkutan atau subyek hukum yang bersangkutan itu menggunakan tanah tersebut, maksudnya digarap sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau di sini enggak, karena tanahnya itu dikuasai oleh orang lain gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit terkait dengan, jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat sementara di sini. Ini ada 4 jenis di sini yang bisa teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 53. Cuma masalahnya di dalam ketentuan pasal 53 itu tidak ada definisi lebih lanjut, tidak ada ketentuan lebih lanjut terkait dengan, eee, apa itu hak atas tanah yang bersifat sementara. Jadi kita perlu melihat di dalam literatur-literatur dan juga peraturan yang membahas mengenai, peraturan ini gitu ya, tidak cukup kalian baca di dalam pasal 53 karena tidak, apa sih maknanya itu pasti akan, sedikit membingungkan gitu ya. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa tanah-tanah sementara ini atau tanah-tanah, yang bersifat sementara ini itu merupakan hasil filterisasi dari hukum adat yang bersifat negatif gitu ya. Cuma karena memang masih dipraktekkan di Indonesia, maka pembentuk undang-undang itu memuat ketentuan ini gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu terkait dengan, gadai tanah pertanian sorry, hak gadai hak gadai gitu ya, atau gadai tanah pertanian gitu, kalau di dalam ketentuan hukum adat tuh, khususnya di daerah Minangkabau itu disebut juga sebagai sende gitu ya, cuma, lebih mudah kalau teman-teman ngomong bahwa ini adalah gadai tanah pertanian. Ini saya mungkin teman-teman belum dapat mata kuliah hukum jaminan gitu ya, hukum jaminan, tapi sedikit saja bahwa istilah gadai, gadai itu yang dimaksud di dalam ketentuan UU PA di pasal 53 itu berbeda dengan apa yang disebut gadai sebagaimana di pasal 1150 BW gitu ya. Karena gadai yang ada dalam ketentuan, BW itu merupakan gadai untuk benda bergerak. Karena, di dalam hukum jaminan itu ada 2 gitu ya, gampangannya untuk membedakan. Kalau kita fokusnya di BW aja, sebenarnya ada beberapa jenis, lembaga jaminan di Indonesia, cuma kita fokuskan di BW aja. Pembentuk BW itu membagi benda itu salah satunya 2 macam, satu benda bergerak, satu benda tidak bergerak. Kalau itu bendanya benda bergerak, maka untuk menjaminkan tanah tersebut dijadikan jaminan utang, itu diikat dengan yang namanya gadai atau di dalam ketentuan BW disebut sebagai PAN. Kalau itu bendanya tidak bergerak, misalnya kayak rumah, tanah, itu hipotek di pasal 1162 BW dan seterusnya gitu ya, kalau di gadai 1150, kalau di hipotek 1162 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dulu gitu ya, di dalam ketentuan buku 2 BW. Kalau sekarang bicara saat ini ya ini, karena kaitannya dengan tanah, orang mau menjaminkan tanah bukan menggunakan hipotek lagi, tapi menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, yaitu hak tanggungan nama lembaga jaminannya gitu ya, jadi atau dihatikan gitu ya. Nah, istilah gadai di dalam ketentuan, UU PA itu bukan dalam artian gadai yang ada dalam ketentuan BW, karena gadai di sini itu kan bentuknya tanah. Nah, yang digadaikan itu, eee, bukan dijadikan jaminan utang gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya, eee, tenaganya gitu ya, tenaganya, tanahnya yang dijaminkan itu atau penggarapan tanah gitu ya, istilahnya di dalam hukum adat itu penggarapan tanahnya yang digadaikan gitu ya. Nah, kita ambil salah satu definisi gitu ya di dalam bukunya Budiarsono, karena di dalam ketentuan UPH itu tidak menyebutkan definisi apa yang dimaksud dengan gadai tanah atau, hak gadai gitu ya. Jadi saya ngambil dari bukunya Budiarsono, disebutkan bahwa gadai tanah itu adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Jadi di sini ada 2 orang ya, satu penerima gadai, yang satu adalah pemberi gadai atau orang yang punya tanah. Yang punya tanah itu pemberi gadai, penerima gadai atau pemegang gadai itu orang yang memberikan uang gadai. Itu hubungannya 2. Nah, si
pemilik tanah itu menggadaikan tanahnya kepada pemegang gadai, gitu ya. Karena ada dua, gadai tanah ini bisa dua, ada jangka waktunya, ada tidak jangka waktu, tanpa jangka waktu, gitu ya. Kalau semisal ada jangka waktunya, pada umumnya namanya tanah pertanian itu kan ada masanya untuk panennya. Misalnya gadainya itu ada jangka waktunya, berarti minimal bisa dilakukan penebusan pada saat panen berikutnya, gitu ya. Sekali sekali panen, setelah panen boleh ditebus, gitu gampangannya gitu. Nah, sedangkan kalau yang tidak ada jangka waktunya itu tanah tersebut tidak bisa ditentukan, gitu ya. Dalam artian memang tanah tersebut itu digarap oleh pemegang gadai. Jadi selama tanahnya itu digadaikan, maka pemegang gadai itu boleh menggarap tanah tersebut. Hasilnya itu juga diterima oleh pemegang gadai. Itu. Nah, terus bagaimana statusnya pemberi gadai ini atau orang yang menerima uang gadai ini? Itu dia harus menebus uang gadai sesuai dengan nominalnya. Jadi misalnya digadaikan pada waktu itu mungkin katakanlah digadaikan 2 juta karena 2 juta zaman itu kan besar gitu ya. Nah, selama pemberi gadai itu tidak dapat mengembalikan uang gadainya, maka tanahnya itu dikuasai oleh pemegang gadai, kemudian digarap oleh pemegang gadai, dan juga hasilnya diterima oleh pemegang gadai. Tuh. Nah, beda kalau misalnya mau diperbandingkan dengan gadai yang disebut di dalam ketentuan BW gitu ya. Misalnya gadainya kan bukan benda bergerak. Misalnya saya mau menggadaikan emas atau gelang emas gitu ya. Nah, emas tersebut pada saat digadaikan, emasnya itu dikuasai oleh penerima gadai, gitu ya. Nah, tapi penerima gadai itu nggak boleh pakai gelangnya terus dibuat kondangan gitu, nggak boleh. Nah, ada larangan untuk menggunakan benda gadai gitu ya. Kalau ada kerusakan atau kehilangan maka harus mengganti gitu ya. Nah, tapi kalau yang digadai tanah ini itu enggak. Tanahnya itu selama digadai itu boleh digunakan oleh si apa itu namanya? Pemegang gadai gitu ya. Jadi di sini misalnya nih orang yang punya tanah tadi itu satu-satunya tanah itu ya cuma ini aja gitu ya. Nah, terus bagaimana dia dapat mengembalikan uang itu kalau dia nggak garap tanahnya gitu, gampangannya gitu. Karena ingat ya bahwa pernah saya sampaikan di kelas di Indonesia kan itu Indonesia kan terkenal sebagai negara agraris. Mayoritas penduduknya itu sebagai petani gitu ya. Terus ada penelitian di tahun 50-an itu ada 3 golongan pemilik tanah gitu. Satu disebut sebagai tuan tanah, itu bukan nominal, jumlahnya itu cuma 5% dari total penduduk Indonesia gitu ya, 5%. Itu dia maksudnya tuan tanah, dia punya tanah itu berhektar-hektar gitu ya. Berhektar sampai dia nggak mampu nggarap gampangannya gitu. Yang kedua itu petani gurem. Petani gurem itu totalnya lebih kurang 35%. Petani gurem maksudnya apa? Dia punya tanah pertanian tapi tanahnya tidak lebih dari 2 hektar gitu ya. Kalau mau dikaitkan dengan hak guna usaha ya, hak guna usaha itu kan orang perorangan dapat diberikan apa ini namanya, hak guna usaha minimal aja 5 hektar. Nah, ini petani gurem itu cuma punya tanah kurang dari 2 hektar gitu ya. Dan orang yang ketiga itu adalah buruh tani. Kalau buruh tani dia itu hanya sebagai penggarap tanah saja. Dia nggak punya tanah, dia nggarap tanahnya orang, gitu gampangnya gitu ya. Nah, karena misalnya di sini tuh orang punya tanah hanya sebagian, terus dia itu menggadaikan tanahnya, berarti kan dia nggak dapat pemasukan tuh. Nah, karena nggak dapat pemasukan, maka bagaimana caranya mengembalikan uang gadai itu kalau dia nggak garap tanahnya sendiri, gitu. Nah, di sini unsur pemerasan. Dan yang kedua adalah unsur pemerasannya, misalnya nih antara pemberi gadai dengan penerima gadai itu meninggal dunia, atau pemberi gadainya deh meninggal dunia, maka uang gadai itu harus ditebus oleh keluarganya atau ahli warisnya. Kalau ahli warisnya itu tidak dapat menebus, ya terus itu hubungannya itu selamanya gitu ya. Termasuk pemegang gadai ini. Pemegang gadai ini kalau misalnya eh, belum ditebus, dia meninggal gitu ya, ya turun ke keluarganya. Jadi ada kewajiban untuk membayar uang gadai gitu pada saat itu. Itu ya lebih kurang hubungan gadai. Nah, jadi sifat pemerasannya apa saja? Tadi sudah disebutkan bahwa lama gadai itu tidak terbatas gitu ya, karena sepanjang itu tanahnya
ibaratnya gini, hak menebus uang gadai itu nggak ada kadaluarsanya. Sepanjang kamu belum bayar, ya udah tanahnya tetap digadaikan, statusnya masih dipegang oleh pemegang gadai. Nah, tanah tersebut baru dapat dikembalikan ke pemilik tanah kalau itu sudah ditebus. Jadi uang gadainya itu ditebus. Nah, disinilah unsur-unsur yang dimaksud sebagai pemerasan di sini, yang pemerintah Indonesia ya bagaimana caranya gitu ya, yaitu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 gitu ya. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 itu berlaku pada tanggal 1 Januari 1961 gitu ya. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang 56 PRP 1960 itu disebutkan bahwa gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanahnya akan kembali ke pemilik tanahnya tanpa uang tebusan. Jadi tidak perlu membayar uang tebusan. Kenapa? Karena asumsinya selama 7 tahun atau lebih, hasilnya tadi kan diterima oleh pemegang gadai itu, atau yang memberikan uang gadai. Itu sudah menutupi besaran uang gadainya. Sehingga jika gadai itu berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa membayar uang tebusan. Tapi kalau ternyata gadai tanah tersebut itu berlangsung kurang dari 7 tahun, maka cara menebus besaran uang tebusan terhadap uang gadai tadi itu harus menggunakan rumus ini. Jadi 7 plus setengah dikurangi lama gadai dibagi 7 dikali uang gadai gitu ya. Nah, gadai itu bisa juga berupa emas gitu ya. Jadi gadainya itu berupa emas. Kalau misalnya emas itu kan nilainya fluktuatif ya, bisa naik bisa turun. Maka mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 55 itu kenaikan atau penurunan harga emas itu harus ditebus setengah-setengah bagi penerima gadai dan pemegang gadai gitu ya. Kita masuk di contohnya aja untuk memudahkan. Jadi misalnya pada tahun 1955, Prima menggadaikan tanah pertaniannya kepada Indra dengan uang gadai sebesar 7 juta. Pada tahun 1961 akan ditebus. Berapakah besarnya uang tebusan yang harus dibayar gitu ya. Nah, saya stop share dulu. Saya pakai ini aja. Apanya ya. Nah, misalnya tadi, mana soalnya tadi? Nah, ini ya. Pada tahun 1955 loh. Nah, tahun 1955 ya. Prima menggadaikan tanah pertaniannya kepada Indra. Jadi Prima yang punya, sorry. Prima itu yang pemilik tanah. Terus dia melakukan perjanjian atau gadai gadai tanah pertanian kepada Indra. Nah, Indra itu statusnya adalah pemegang gadai. Nah, ini pemberi gadai. Jadi pemilik tanah itu sekaligus sebagai pemberi gadai. Nah, digadaikan berapa? Nilainya adalah 7 juta. Ya, ingat ya, Undang-Undang 56 PRP 1960 itu berlaku pada tanggal 1 Januari 1961. Ya, jadi kalau ditebusnya itu lewat dari 1 Januari 1961 berarti pakai rumus gitu ya. Nah, pada tahun 1961 akan ditebus. Ya, asumsinya misalnya tanggal 2 Januari deh gitu ya. Jadi tahun 95 akan ditebus di tahun 1961 ya. Jadi 95 ke 61 gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 6 ya. 6 tahun lagi. Kita masukkan aja rumusnya. 7 plus setengah dikurangi lama gadai dibagi 7 dikali uang gadai. Nah, masukkan aja ini rumusnya memang 7,5 ya. 7 plus setengah dikurangi lama gadai karena tadi totalnya 6 tahun ya, ini masuk sini. 6 dibagi 7 dikali uang gadai. Uang gadainya ini masuk ke sini ya.
7 juta. Seret, 1, 17,5 dikurangi 6, nah, 1,5 juta. Jadi, eh, uang gadai yang harus dibayar atau uang tebusan yang harus dibayar jika prima menebus di tahun 61 adalah 1,5 juta. Karena uang gadainya tadi 7 juta gitu ya. Nah, soal yang kedua adalah bagaimana jika tanah tersebut ditebus pada tahun 1963 gitu ya. Jadi tadi digadainya di tahun 1906 sorry, apa tadi? 1955, ditebus 1963. Jadi ini sudah 8 tahun. Kalau lewat 7 tahun tadi, maka yang tadi uang gadai 7 juta itu tidak perlu dibayar. Jadi nol. Tanahnya akan harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Dari pemegang gadai dikembalikan kepada pemberi gadai atau pemilik tanah tadi, gitu ya, tanpa membayar uang tebusan. Oke. Nah, contoh selanjutnya, misalnya nih, pada tahun 1959, Noval itu menggadaikan tanah petaninya kepada Bagas. Uang gadainya 28 juta. Pada tahun 1965 akan ditebus. Jadi teman-teman harus ngurangi dulu ini. Nah, ini pas kebetulan 6 tahun ya. 6 tahun berarti harus menggunakan rumus gitu ya. Jadi 7 plus setengah dikurangi lama gadai dibagi 7 dikali uang gadai. Lihat aja. 7 plus setengah dikurangi lama gadainya 6 tahun dibagi 7 dikali uang gadainya 28 juta. 4, 4 1,5 berarti 6 ya. Jadi uang gadai yang 28 juta tadi harus dibayar 6 juta oleh Noval kepada Bagas. Ya, ada contoh enggak ya? Nah, misalnya nih, yang tadi contoh yang terakhir ini mungkin ya, untuk gadai tanah pertanian. Misalnya Doni, di tahun 1958, itu menggadaikan tanahnya kepada Eka. Uang gadainya adalah 49 juta. Ini Doni. Nah, pada tahun 1960, itu akan ditebus. Nah, berapakah uang uang yang harus dibayar gitu ya? Nah, ini teman-teman harus mengerjakan sendiri kalau ini ya. Nanti saya kasih assignment, teman-teman harus mengerjakan soal tersebut gitu ya, biar mudah itu terkait dengan penyelesaian masalah terkait dengan gadai tanah pertanian. Oke, saya lanjutkan materinya. Hmm, sampai di sini. Nah, yang kedua itu jenis hak atas tanah yang bersifat sementara selanjutnya adalah perjanjian bagi hasil. Ini sama ya, perjanjian bagi hasil itu tidak disebutkan definisinya di dalam ketentuan UU-PA. Jadi saya mengambil pendapat dari masih di bukunya Budi Harsono. Jadi perjanjian bagi hasil ini bisa juga disebut sebagai hak usaha bagi hasil, gitu ya. Apa itu perjanjian bagi hasil? Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian penggarap, diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disepakati bersama. Jadi kembali ya di sini unsurnya adalah tolong menolong. Jadi tadi yang saya contohkan misalnya nih ada tuan tanah sama buruh tani gitu ya. Karena tuan tanah tadi saya sebutkan dia punya tanah berhektar-hektar tapi dia tidak mampu menggarap tanahnya, ada penggarap lah ini atau buruh tani ini untuk menggarap tanah tersebut gitu ya. Perjanjian bagi hasil maksudnya apa? Di sini pada umumnya itu kalau di istilah Jawa itu maro gitu ya. Maro itu
separuh-separuh, dibagi dua, gitu, atau 50-50 gitu ya. Misalnya tanah tersebut kan tidak digarap sama tuan tanah, digarap oleh penggarap atau buruh tani ini tadi. Digarap dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Oh, kalau ada keuntungan atau kerugian akan dibagi 50-50. Mungkin itu yang sering terjadi gitu ya di masyarakat. Tapi terkadang tuan tanah ini atau yang punya tanah ini menentukan besaran bagi hasilnya itu secara timpang gitu ya. Jadi bahkan di dalam ketentuan UPA, sorry, di dalam hukum adat itu ada istilah namanya perjanjian ceblok gitu ya. Maksud ceblok itu bahasa Jawa apa ceblok kayak jatuh gitu ya. Jadi 4 banding 1, empatnya ini bukan dimiliki oleh yang garap tanah, tapi milik tanahnya atau tuan tanah tadi. Tuan tanah minta bagian 4, satunya buat penggarap tanah. Kan pasti merugikan, wah aku yang garap kok malah aku cuma dapat ya 20% dari total yang aku garap gitu ya. Nah, misalnya kalian jadi buruh tani gitu ya, jadi buruh taninya gitu ya. Eh ya udah saya cari cari tuan tanah lain aja. Nah, kira-kira kalau jawabannya gitu masuk nggak gitu? Nah, masalahnya adalah tadi ya jumlah tuan tanah di Indonesia itu totalnya 5%. 5% dari total penduduk Indonesia ya. Itu berapa gitu ya? Nah, sedangkan buruh taninya itu ada totalnya 60%. Berarti kan banyak banget gitu ya. Kalau semisal si buruh tani satu ini misalnya nggak mau gitu ya, masih banyak buruh tani lain yang akan menggarap tanah tersebut. Jadi seakan-akan tuh mau tidak mau ya wis manut aja kepada tuan tanahnya. Ini kan akhirnya kan nggak ini ya apa ada kedudukan yang tidak sederajat antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Seharusnya ya penggarap tanah itu yang dapat bagian lebih besar. Dia nggarap tanah kok dia yang capek panas-panasan nggarap tanah sawah misalnya, kok malah yang dapat bagian itu adalah tuan tuan tanahnya tadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini tadi itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 gitu ya. Nah, apa isinya? Ya lebih kurang itu bahwa perjanjian bagi hasil itu kan ini kembali ya, hukum adat itu kan bentuknya kebanyakan bentuknya tidak tertulis, termasuk tadi gadai. Gadai itu bentuknya tidak tertulis kan. Ya ini kan prakteknya hukum adat. Kebanyakan memang bentuknya itu tidak tertulis. Maka dari itu, upaya untuk mengurangi sifat pemerasan terkait dengan perjanjian bagi hasil ini, itu mensyaratkan bahwa jika ada perjanjian bagi hasil, maka harus dilakukan secara tertulis, gitu ya. Kemudian disaksikan oleh kepala desa atau kepala adat atau penyebutan di daerah tertentu, gitu ya, apa ya yang setara dengan itu. Kemudian disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, gitu ya, disahkan oleh camat setempat dan juga diumumkan. Kemudian diumumkan bahwa oh si A ini nggak apa si B dengan perjanjian misalnya 2 banding 3 misalnya, gitu ya, atau 1 banding 1 gitu ya. Itu harus dituangkan gitu di dalam bentuk perjanjian tertulis gitu ya. Memang agak repot ya walaupun kalian sudah belajar ya bahwa perjanjian itu kan bentuknya walaupun tidak tertulis itu kan ya sah gitu ya sepanjang memenuhi prasyarat 1320 misalnya. Ya cuma masalahnya kalau hukum adat itu kan ya lebih fleksibel gitu ya, ya ngomong lisan aja ya itu udah mengikat gitu ya. Cuma ya karena ini prakteknya ternyata disalahgunakan, ya lebih baik dengan mengurangi sifat pemerasan dengan perjanjian yang bentuknya tertulis gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah hak menumpang. Nah, namanya menumpang ya, yang ngampung gitu ya, ngampung tanahnya orang, gampangannya gitu ya. Nah, kalau menumpang ini pada umumnya tidak berkaitan dengan tanah pertanian, tapi tanah pekarangan, tanah kosong gitu ya. Jadi hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seorang untuk mendirikan atau menempati rumah di atas pekarangan milik orang lain tanpa membayar uang sewa. Ini kembali ya unsurnya adalah unsur tolong-menolong, jadi saling bantu-membantu gitu ya. Unsur misalnya apa ya hubungan hukumnya, misalnya nih ada si A punya tanah kosong gitu ya, dia punya rumah terus ada tanah kosong di pekarangan rumahnya. Ternyata ada keluarganya si B itu terkena musibah, misalnya rumahnya kena tanah longsor gitu ya. Nah, longsor kan hilang udah tanahnya itu kan ya. Nah, si A karena dia mau menolong si B, kamu saya persilahkan menggunakan tanah saya, tanah kosong saya tadi itu untuk digarap gitu ya. Nah, sama si B dibangunlah. Jadi ya termasuk bahan-bahan materialnya dan seterusnya itu ya.
itu darahnya si B gitu ya. Dibangunlah rumah itu entah semi permanen atau permanen wis, karena ini lisan ya, kembali ke lisan gitu ya. Lisan, ya wis sakarepe gitu ya. Dan biasanya hak menumpang ini nggak ada jangka waktunya memang. Ya wis sepanjang si B ini mungkin mungkin ya dianggap dia, mampu untuk mandiri dan pindah, ya wis pindah gitu ya. Cuma prakteknya adalah pada saat rumah itu dibangun oleh si B ini sebenarnya sudah mapan, sudah mapan, cuma nggak pindah-pindah dari rumahnya si A. Pada saat si A ini butuh tanahnya itu malah ya kayak orang punya utang. Jadi yang apa ini namanya, yang diutangin malah lebih galak daripada yang ngasih utangan gitu ya. Nah, terus apa alasannya gitu? "Oh, saya sudah di sini lama gitu. Kalau mau saya pindah, saya minta pesangon." Loh, kok kamu sudah numpang rumahnya itu nggak bayar, sorry bukan rumah, numpang tanahnya itu sudah nggak bayar, terus kok malah minta pesangon. Nah, itu masih masih oke lah ya, mungkin ya dikasih ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah misalnya si yang tadi kan hubungannya antara si A sama si B. Yang B ini atau si A ini atau kedua-duanya itu mati, gitu ya. Nah, ahli warisnya beranggapan itu adalah dia nggak tahu nih status tanahnya tuh. Beranggapan bahwa tanah tersebut itu adalah tanah milik orang tuanya. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Loh, ini loh, saya sudah tahunan kok di sini, gitu ya. Kok nggak apa ini namanya, Eee, kok malah mau ngusut saya loh, ini orang tua saya loh, orang tuanya udah mati wes, ribut lah akhirnya. Ya jadi, intinya ditulung mentung lah, ditulung mentung, orang ini udah ditulung gitu ya, nggak mau ngembalikan gitu ya. Jadi, bagaimana caranya gitu ya untuk mengembalikan. Jadi hak menumpang ini satu-satunya cara untuk, bukan satu-satunya, mungkin ya salah satu di antaranya itu kalau tanahnya musnah juga gitu ya, kena longsor ya wis nanti kembalikan gitu ya. Atau dicabut untuk kepentingan umum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan, pasal 18. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara melepas hak menumpang itu, ya dengan melepaskan secara sukarela dari pemegang hak menumpang tadi, gitu ya. Ini sama, jadi untuk mengurangi sifat pemerasan, di sini, perjanjiannya seyogyanya dibuat secara tertulis dan jangka waktunya jelas. Jadi misalnya, oh nempatin tanah tersebut 5 tahun ya harus dikembalikan oleh pemegang hak menumpang. Dan yang terakhir adalah hak sewa tanah pertanian. Kalau hak sewa tanah pertanian ini sebenarnya ini ya bisa dibilang, eee, bukan penyelewengan, apa ya, pelanggaran ya, pelanggaran bagi pemegang tanah. Kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 7, pasal 10, dan pasal 17 UU PA itu bahwa orang atau subjek hukum itu diberikan hak atas tanah oleh pemerintah untuk digarap sendiri gitu ya. Jadi mau disewakan ke orang lain itu nggak boleh. Jadi kalian punya tanah, terus aduh daripada nggak disewakan gitu, nggak boleh. Karena tanah itu harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya. Itu salah satu prinsip di dalam ketentuan UPA. Tapi, ingat ya bahwa praktek hak sewa tanah pertanian ini berlangsung sebelum adanya UU PA, gitu ya. Nah, apa makna dari hak sewa tanah pertanian ini? Itu hak sewa tanah pertanian itu, sebenarnya bisa masuk di dalam ketentuan hukum adat itu seperti, adol tahunan atau jual tahunan, gitu ya. Dia menyewakan tanah pertanian tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa, pasti namanya juga disewa gitu ya. Jadi ada penerima sewa, ada, pemegang sewa gitu ya. Jadi, yang punya tanah pertanian dikasih uang sewa dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Entah alasannya, apa gitu ya, saya nggak tahu juga ya alasannya. Nah, masalahnya adalah pada saat sewa tanah ini kan nggak boleh sebenarnya kalau orang punya kalau nyewa itu bukan untuk tanah pertanian ya, tapi untuk tanah pekarangan oke. Tapi kalau untuk tanah pertanian itu nggak boleh, karena orang diberikan atau subjek hukum diberikan tanah itu untuk digarap secara mandiri oleh yang bersangkutan dan keluarganya gitu ya, bukan dikerjakan oleh orang lain gitu ya. Makanya ada pembatasan, apa ini, batas minimal dan batas maksimal kepemilikan tanah. Jadi kalian punya tanah bertriliun-triliun jadi Crazy Rich-nya Surabaya misalnya, mau beli tanah aja dibatasin gitu ya, ada batasan pemilikan tanah, yang diperbolehkan oleh seseorang gitu ya. Nah, pada umumnya perjanjian sewa tanah pertanian ini juga dibuat tidak tertulis gitu ya, tidak ada saksi dan tidak diketahui oleh perangkat desa atau kelurahan gitu ya. Jadi, sebenarnya sama ya, jadi semua yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya kembali ke unsur tolong-menolong. Jadi
saling bantu-membantu antar warga, gitu ya. Jadi, karena mungkin ya ada kebutuhan hidup yang, apa ini namanya, membutuhkan bagi pemegang pemegang tanahnya, gitu ya, tanahnya saya sewa, gitu ya, saya sewa tahunan misalnya. Oh, maksudnya tahunan kan berarti tanah itu bisa kembali kalau misalnya sudah panen gitu ya, gampangannya gitu. Kalau, eee, misalnya nanam jagung itu mungkin 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali panen gitu ya. Mungkin 2 kali panen sewanya dikembalikan gitu ya, nggak kayak di Harvest Moon gitu. Harvest Moon mungkin 21 hari udah panen tuh, jagungnya gitu ya, bukan ya. Jadi ya secara real gitu ya, mungkin 6 bulan atau 1 tahun gitu. 1 tahun selesai market kembalikan. Nah, karena di sini itu ada unsur tolong-menolong yang saya maksud tadi, yang punya tanah butuh uang gitu ya. Dia bagaimana cara mendapatkan uang? Ya udah disewakan aja, kalau dijual kan akan kehilangan asetnya, ini disewakan. Namun masalahnya adalah praktek yang terjadi pada saat masa disewakan, misalnya 1 tahun nih, 1 tahun berarti 2 kali panen gampangannya ya. 1 tahun itu pemilik tanah itu nggak punya penghasilan lain. Nah, ya wong tanahnya disewakan ke orang lain, ya masa dia mau nggarap tanahnya yang sudah disewakan, kan nggak mungkin. Nah, prakteknya adalah akan timbul 2 perjanjian, karena di masa sewa dia tidak dapat pemasukan lagi, maka dia kembali ke yang, penerima sewa gitu ya, bikin perjanjian bagi hasil. Ya, ibaratnya kayak ironis gitu ya, dia nggarap di tanahnya sendiri dengan penentuan perjanjian yang ditentukan oleh penyewa. Padahal kan seharusnya kan kepada pemilik ya. Jadi pemilik itu kembali kepada penyewa untuk nggarap tanahnya sendiri, untuk dapat penghasilan. Jadi ya kayak ada double double perjanjian, karena dia untuk menutupi kebutuhan hidupnya kan ya harus, apa ini namanya, kerja gitu ya, kerja ya. Gimana caranya ya dia nggarap tanahnya sendiri. Jadi seolah-olah penyewa di sini itu berstatus sebagai tuan tanah akhirnya, padahal dia nyewa aja gitu ya untuk membantu. Nah ini praktek-praktek yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi, eee, apa ini namanya, memang di dalam ketentuan UPA, ketentuan ini dicap sebagai hak atasan yang bersifat sementara. Dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya akan dihapuskan gitu ya. Cuma memang namanya juga praktek ini terjadi, sebelum adanya ketentuan UPA ya, hukum adat itu kan masyarakat hukum adat itu kan sudah ada bahkan sebelum, penjajah Belanda itu datang ke Indonesia gitu ya. Jadi karena sudah berakar di masyarakat memang agak kesulitan untuk, eee, menghilangkan praktek ini. Bahkan yang sependek sepengetahuan saya itu ya ceritanya pegawai-pegawai di UNER itu, ya masih ada misalnya kayak di daerah Kediri, daerah, Lamongan ya, di daerah Lumajang itu masih ada praktek-praktek sewa tanah pertanian atau perjanjian bagi hasil ini. Karena, memang agak sulit ya, bagaimana caranya kalau tidak menghilangkan, jadi ditekan, unsur pemerasannya ditekan dengan diterbitkannya, peraturan perundang-undangan. Salah satunya tadi ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan juga Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 gitu ya. Nah sudah habis slide saya, jadi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan hak pengelolaan ya, hak pengelolaan ini tidak ada dalam ketentuan UPA, tapi muncul di praktek gitu ya, di prakteknya muncul gitu ya. Nah, apakah hak pengelolaan ini merupakan hak atas tanah yang baru? Tadi sudah saya singgung ya, apakah dia masuk, di mana tadi slide-nya? Sebentar. Nah, ini ya, apakah hak pengelolaan ini masuk sebagai hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang atau bukan gitu ya. Di luar itu ada lagi sebenarnya, ada hak milik atas satuan rumah susun gitu ya. Apakah ini juga masuk sebagai hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang gitu ya. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri perkuliahannya. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.